Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas secara e-learning. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Apriani, Jabatan Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berikut agenda penyampaian strategi delivery kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tahapan dan gambaran pembelajaran blended learning Agenda 2, yang ketiga agenda kepemimpinan pelayanan, dan yang keempat strategi pembelajaran agenda kepemimpinan pelayanan. Dasar hukum pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan ini diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374-K1-PDP.07 Tahun 2022. Adapun kurikulum tersebut terdiri dari 3 kelompok mata pelatihan, yaitu 1 kelompok mata pelatihan inti, 2 kelompok mata pelatihan dasar, dan 3 kelompok mata pelatihan pilihan. Bapak Ibu, substansi mata pelatihan PKP Smart Governance terdiri dari mata pelatihan inti. Di dalamnya terdapat 4 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, dan yang ketiga agenda pengendalian pekerjaan, serta yang terakhir agenda 4 adalah agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Pada agenda mata pelatihan dasar terdapat 3 mata pelatihan, dan pada mata pelatihan pilihan terdapat 10 mata pelatihan. Tahapan blended learning pelatihan kepemimpinan pengawas, pembelajaran mandiri dilakukan di kedudukan peserta, dan pembelajaran e-learning yang melalui sinkronus dan asinkronus dilakukan juga di kedudukan peserta. Sedangkan pembangunan komitmen bersama dilakukan di tempat kerja oleh para peserta, yang dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 1 dilakukan di tempat penyelenggara. Setelah peserta melakukan pembelajaran klasikal tahap 1, para peserta akan melakukan aktualisasi kepemimpinan di tempat kerja peserta, yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 2 yang dilakukan di tempat penyelenggara. Jadwal pembelajaran PKP Blended Learning Agenda 2 dimulai pada hari keempat dan hari kelima para peserta melakukan aktivitas pembelajaran mandiri. Sedangkan pembelajaran secara e-learning, peserta akan melakukan aktivitas mulai hari ke-13 dan hari ke-14. Adapun pembelajaran secara klasikal di tempat penyelenggara, peserta akan melakukan aktivitas mulai hari ke-29, hari ke-30, dan hari ke-31. Dengan demikian, maka alokasi waktu Agenda 2 terdapat 56 jam pelajaran pada metode blended learning, yaitu yang pertama pembelajaran secara mandiri 10 jam pelajaran pada hari keempat dan kelima, pembelajaran secara e-learning sebanyak 20 JP saat sinkronus dan asinkronus pada hari ke-13 dan 14, dan pembelajaran klasikal sebanyak 26 JP pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-31. Berikut deskripsi Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosis masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif, dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi yang efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Agenda ini terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, serta kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mata pelatihan ini disajikan dengan metode ceramah, pembahasan kasus, diskusi kelompok, simulasi, dan praktek.
Indikator hasil belajar Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan, yang pertama mendiagnosa organisasi, yang kedua berpikir kreatif dan inovatif sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan, yang ketiga mengembangkan tim efektif yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik di era new normal, dan yang keempat kemampuan mengelola pekerjaan dengan semangat kepemimpinan pelayanan. Keterkaitan agenda dalam membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja nampak seperti slide berikut, dan agenda 2 ini melandasi tersusunnya aksi perubahan dan pelaksanaannya. Berikut kita sampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan secara e-learning. Pelaksanaan dilakukan secara sinkronus, yaitu dengan tatap muka secara daring oleh fasilitator dengan peserta, dengan ansinkronus yaitu memberikan penugasan kepada peserta. Strategi pembelajaran e-learning Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan hari ke-13 atau hari pertama Agenda 2 dilakukan secara sinkronus sebanyak 2 JP, diawali dengan pembukaan dengan menyampaikan salam dan perkenalan diri, membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan pembelajaran yang kondusif, melakukan apersepsi terkait materi pada pelajaran Agenda 2 serta menyampaikan deskripsi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Adapun pada sesi penyajian, melakukan pendalaman Agenda 2 dengan berinteraksi bersama peserta dan menayangkan informasi pemimpin perubahan serta video motivasi kerja untuk mengungkit peserta berpikir kreatif dan membangun tim efektif, serta melakukan telaah hasil isi peserta diambil 1 atau 2 peserta. Adapun pada sesi penutup, membuat kesimpulan bersama, memberi dan menjelaskan tugas individu dan kelompok yang diupload di LMS, dan mengapresiasi peserta serta menutup dengan terima kasih dan salam. Dilakukan secara daring dengan metode ceramah dan tanya jawab serta penayangan video. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus sebanyak 8 JP, peserta diberikan penugasan dengan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu, peserta diberikan tugas yang diarahkan untuk mampu mendiagnosa permasalahan pengendalian pekerjaan di unit organisasinya sebagai kelanjutan IC dari belajar mandiri, sedangkan tugas kelompok mendiagnosis organisasi dengan memilih salah satu isu peserta dan mencari solusi kreatif pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan pelayanan serta membangun tim efektif yang mendukung dengan metode melalui LMS. Bapak Ibu, adapun strategi pembelajaran e-learning Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan pada hari kedua atau hari ke-14 dilakukan dengan sinkronus sebanyak 4 JP, dimulai dengan pembukaan, membuka sesi kedua dengan menyampaikan salam dan menyapa peserta serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, melakukan review pembelajaran sebelumnya, dan menjelaskan rencana proses pembelajaran. Pada sesi penyajian, memberikan kesempatan dan menyimak paparan individu dan kelompok dari peserta, memberikan umpan balik dan penguatan atau pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta, melaksanakan ice breaking dengan kertas dan warna, serta menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal Agenda 2. Pada sesi penutup, membuat kesimpulan bersama, menayangkan video motivasi kerjasama serta mengapresiasi peserta dan menutup dengan terima kasih, permohonan maaf dan salam, dilakukan melalui daring dengan metode ceramah, tanya jawab, serta demonstrasi permainan dan penayangan video. Pada hari kedua, asinkronus sebanyak 6 JP, peserta diberikan tugas individu membuat kanvas model inovasi individu dan pada tugas kelompok membuat kanvas model inovasi kelompok yang dilakukan melalui LMS. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang strategi delivery pembelajaran Agenda 2 setara e-learning pada pelatihan kepemimpinan pengawas kali ini. Saya, Dwi Indah Apriani, memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.